Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Wahyu Supanggih, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Nomor induk mahasiswa 952023471 LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini saya akan mempraktikkan layanan konseling individu dengan metode behavior kontrak untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak layanan video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Silakan duduk. Mau duduk di mana? Sini saja, Pak. Ya, silakan. Sini atau sini? Sini saja, Pak. Oh, iya. Ya, silakan duduk. Gimana, Mas, kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Bapak sendiri bagaimana kabarnya? ya, alhamdulillah. Pak Wahyu juga diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu ya di sekolahan ini, di sekolah tercinta ini, di SMP 51 Tapakis. Oke, terima kasih. Kamu datang ke ruang BK. Pasti tahu, paham maksud dari datang ke ruang BK ini, gitu ya? Ya. Pasti ada sesuatu hal yang nantinya akan kita pecahkan, cari solusi, ya, solusi supaya nanti ada peningkatan pada perilaku masalah, yaitu peningkatan keahlian. Kenapa? Ini Pak Wahyu mendapatkan laporan dari wali kelas, mendapatkan laporan dari guru mapel, dan juga mendapatkan laporan dari kesiswaan. Dan juga Pak Wahyu ada catatan di tempatnya Pak Wahyu, saya cross check sama dengan laporan-laporan baik dari wali kelas, dari guru mapel, dan kesiswaan. Itu sama, bahwa Mas AL sering melakukan atau sering membolos sekolah. Ini saya cross check dengan data yang ada di tempatnya Pak Wahyu. Memang benar atau tidak? Dari laporan Bapak Ibu guru yang lain, ini dengan persepsi Mas AL kira-kira sama atau tidak? Sama. Sama. Sering membolos. Sering, Pak. Nah, oke. Ya. Ya. Tentunya nanti di sini kita akan cari solusi bersama. Namun di sini nanti yang akan memecahkan masalahnya itu, yang akan melaksanakan semuanya itu adalah kamu sendiri, karena kamu yang mengalami permasalahan. Di sini Pak Wahyu membantu. Ya,
Ya Pak. sebagai guru BK membantu supaya permasalahan kamu bisa terselesaikan. Begitu. Ya, pelaksanaan layanan ini nanti kita laksanakan bersama-sama, yaitu kurang lebih 40 menit. Baik Pak. Ya, kira-kira siap atau tidak? Siap Pak. Ya. Kenapa? Ini nanti Pak Wahyu setelah ini nanti sekitar 1 jam yang akan datang itu nanti akan ada rapat dengan Bapak Ibu guru. Maka dari itu kita pertemuan pada hari ini untuk layanan konseling 40 menit. Ya, maka dari itu nanti apa yang menjadi permasalahan selama ini, kemudian unek-unek di hati kamu, nanti kamu sampaikan, kamu utarakan di depan Pak Wahyu. Jangan malu, jangan takut. Ya, Ya Pak. kira-kira siap atau tidak? Sangat siap Pak. Ya. Terus pada saat menyampaikan semua permasalahan itu, tidak usah takut, tidak usah malu. Misalkan takut apa? Takut atau khawatir nanti akan didengar oleh orang lain. Karena Pak Wahyu akan menerapkan asas kerahasiaan. Jadi kamu sampaikan, kamu utarakan saja permasalahannya itu apa, sehingga kamu sering bolos, ya, sampaikan. Pak Wahyu akan menjaga kerahasiaannya. Baik Pak. Ya, oke. Untuk mengawali kegiatan konseling ini supaya kamu rileks, kok kelihatannya kok kaku, ya, jangan takut dengan Pak Guru, dengan Pak Wahyu, jangan takut, rileks saja, ya, ambil napasnya dulu yang panjang supaya pelaksanaan konseling pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kamu nanti bisa menemui titik permasalahan itu dan bisa memecahkan permasalahan itu. Ambil napas dulu, biar rileks. Ya, oke. Ya, sudah siap mengikuti layanan konseling ini ya? Oke. Apabila sudah siap, di sini kamu nanti bertanda tangan surat pernyataan. Ini sudah Pak Wahyu buatkan tanda tangannya, yaitu surat pernyataan atau persetujuan bahwa Mas AL menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan konseling individu. Ya, nanti dibaca dulu sebelum ditandatangani. Kalau sudah dibaca, nanti ditulis nama, alamat kamu, tanda tangan. Ya, siap ya Mas? Ya, dibaca dulu, nanti tanda tangani. Silakan. Oke. Ya. Nah, surat pernyataannya sudah kamu tulis bahwa kamu setuju dan bersedia mengikuti konseling pada hari ini. Merasa terpaksa atau tidak Mas mengikuti konseling dengan Pak Wahyu? Tidak Pak. Tidak. Oke. Apakah ada orang yang membujuk kamu supaya kamu tidak keberatan konseling dengan Pak Wahyu? Tidak Pak. Oke ya. Jadi siap untuk melaksanakan konseling ya? Siap. Oke ya. Melanjutkan tadi apa yang
sudah Pak Wahyu analisis dari hasil selama ini berkaitan dengan kamu, yaitu bahwa kamu akhir-akhir ini sering membolos sekolah ya. Nah, tolong nanti kamu sampaikan mengapa kamu sering membolos sekolah. Sampaikan dengan jujur, jangan berbohong ya, sampaikan dari hati kamu yang paling dalam. Silakan. Begini Pak, saya bolos sekolah karena saya sering bangun kesiangan Pak, dan saya juga sering diajak bermain teman-teman. Oh ya, karena sering Bangun kesiangan dan diajak main teman-teman Pak. Dan diajak main sama teman-teman. Kenapa kamu tetap melakukan hal seperti itu? Karena saya hanya malas sekolah Pak. Karena malas sekolah. Iya Pak. Nah, sedangkan kamu sekolah seperti ini pasti punya cita-cita. Gimana? Iya Pak. Iya, punya cita-cita. Kenapa dengan adanya cita-cita kamu seperti ini, kamu kok sering membolos sekolah? Berulang kali bahkan. Dalam waktu 1 minggu sering, hampir 2-3 hari. Ya kan? Iya Pak. Nah, berarti kalau nanti 2-3 hari tidak masuk tanpa ada keterangan, ya kan? Otomatis nanti kamu akan ketinggalan jam pelajaran atau tidak? Iya Pak. Iya. Kalau ketinggalan jam pelajaran, nanti kamu mendapatkan ilmu atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Nah, tuh. Ya, alasannya apa tadi? Boleh dijelaskan sekali lagi? Karena bangun kesiangan Pak. Bangun kesiangan dan Diajak main sama teman-teman. diajak main sama teman-teman yang tidak sekolah atau yang sekolah? Yang tidak sekolah. Tidak sekolah. Oke, begitu ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya, sejak kapan Mas AL sering membolos? Sudah lama Pak. Sudah cukup lama. Iya Pak. Ya, sudah cukup lama membolos ya. Oke. Ini berdasarkan data dari Pak Wahyu ini selama 1 bulan ini kurang lebih ada 9. Iya Pak. Betul ya? Betul Pak. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Nah, ini berarti ya cukup berat ya ini. Gimana perasaan kamu kalau bolos? Tidak tenang Pak. Selain kamu tidak tenang, kalau kamu bolos apa? Masalah takut Pak. Merasa takut. Iya Pak. Takut dengan orang tua. orang tua. Kalau dengan bapak ibu guru kamu merasa takut atau tidak? Iya Pak. Iya. Ya. Dalam benak kamu itu takut sampai terjadi apa? Kalau takut apabila kamu ini takut dengan bapak atau ibu guru? Takut dimarahi Pak. Takut dimarahi. Apakah hanya itu toh? Takut dimarahi, yang lainnya? Tenangkan dulu. Tenang, jangan gugup. Pak Wahyu di sini nggak akan memarahi kamu, tidak akan menghukum kamu, ya. Namun di sini akan mencari sebuah permasalahan supaya nanti kamu bisa mencari titik temunya itu. Ya. Nah. Kemudian yang lainnya, nanti ketakutan yang lain. Aku tidak boleh pulang Pak. Oh, aku tidak boleh pulang.
nanti bisa-bisa nanti di asrama. Iya Pak. Nah, bisa dicarikan sekolah yang asrama, tidak pulang sekolah begitu, tidak pulang ke rumah. Ya. Nah, itu ketakutan terhadap orang tua dan ketakutan terhadap bapak ibu guru di sekolah. Begitu ya. Iya Pak. Nah, sekarang Pak Wahyu akan mendengarkan alasannya kamu membolos sekolah tanpa keterangan itu apa? Karena saya sering bangun kesiangan Pak, karena tidak ada yang membangunkan. Oh, apakah malamnya itu bergadang, Mas? Gadang? Tidak. Tidak. Namun tidurnya lebih dari jam 11 pastinya. Iya Pak. Iya. Nah, iya, pasti tidurnya itu tidak normal atau kurang normal, karena kalau tidur normal itu berapa jam? Sehari? Minimal berapa? 8 jam. Kamu bisa mengutarakan itu bahwa istirahat itu minimal atau tidur minimal berapa jam tadi? 8 jam. Namun kalau kamu bangunnya itu sering terlambat di rumah atau main ke tempat teman kamu? Main ke tempat teman Pak. Main ke tempat teman. Iya Pak. Sehingga orang tua kamu tidak tahu kalau kamu membolos. Begitu? Iya Pak. Nah, selama ini kurang lebih selama 1 bulan ini kamu tadi tidak sekolah selama 9 kali, kurang lebih selama 1 bulan ini. Jadi dapat dikategorikan membolos di situ. Nah, apakah orang tua kamu mengetahui? Tidak Pak. Tidak. Sama sekali. Iya Pak. Berarti orang tua kamu tahu bahwa kamu tetap sekolah begitu? Iya Pak. Padahal kamu melakukan apa? Yaitu membolos sekolah. Berarti orang tua kamu tidak tahu. Tidak tahu Pak. Hati-hati ya Mas. Ini apabila nanti kamu membolos sekolahnya lebih, ya, dengan cara seperti apa Mas? Agak perubahannya tadi. Saya akan meminta Bapak untuk membangunkan tidur saya pagi Pak. Ya, meminta sama orang tua. Meminta sama orang tua. Oke. Ya. Apakah kemarin pada saat kamu sering terlambat, orang tua tidak membangunkan? Tidak Pak. Tidak. Karena Bapak bangun pagi itu kerja Pak. Oh, Bapak bangun lebih pagi bekerja. Ya Pak. Begitu. Ya. Maka dari itu kamu jadi sering terlambat karena tidak ada yang membangunkan itu. Ya. Maka dari itu ya alangkah baiknya kalau orang tua kamu bangun, kamu minta untuk dibangunkan pagi itu juga. Ya atau tidak? Iya Pak. Nah, supaya kamu bisa lebih apa? Bangun lebih awal, gitu. Ya. Selanjutnya, Mas AL dalam melakukan target perubahan ini pastinya ada hambatan dan kesulitan, gitu ya. Nah, kira-kira bisa mengatasi itu tidak, hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan itu? Saya akan usahakan Pak. Diusahakan. Diusahakan itu apa? Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu Pak. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Berarti kamu harus mengantisipasi itu semua.
semua yang akan merubah ke arah yang lebih baik pastinya akan menemui kesulitan atau hambatan. Kamu optimis tadi untuk mengatasi atau dapat mengatasi hambatan itu semua. Begitu ya? Iya Pak. Nah, oke. Ya. Kemudian untuk Mas menjadi anak yang berguna. Ya. Iya Pak. Oke. Kemudian tentunya setelah melaksanakan layanan konseling ini selama 1 minggu ke depan Pak Wahyu akan memantau kamu. Baik Pak. Akan memantau. Nanti ada perkembangan atau tidak. Tadi kamu menyampaikan apa Mas? Optimis ya? Iya Pak. Akan melakukan hal-hal yang lebih Baik. baik. Iya Pak. Ya. Kamu di situ mempunyai optimisme bahwa kamu akan merubah hal yang lebih baik. Tentunya di sini tidak hanya secara lisan saja. Di sini Pak Wahyu juga ada yaitu kontrak perilaku. Kontrak perilaku. Bahwa kamu akan merubah perilaku ke arah yang lebih Baik. begitu. Jadi ini sebagai kesepakatan ya antara konseli dengan konselor. Ya, antara Mas AL dengan Pak Wahyu. Supaya terjadi kesepakatan bahwa kamu akan merubah sikap kamu, tidak akan mengulang lagi. Ya, mengulang apa Mas? Kesalahan Pak. Kesalahan. Yaitu apa? Bolos sekolah Pak. Bolos ya. Nanti kalau tidak menuliskan ini, nanti khawatir Mas AL akan lupa. Iya Pak. Ya. Nah, ini. Ya, di sini ada kesepakatan antara konseli dengan konselor bahwa pelaksanaan ini dapat membuahkan hasil. Konseling ini dapat membuahkan hasil dan kamu akan melakukan perubahan itu, melakukan ke arah yang lebih. Nah, ini silahkan kamu baca. Ya. Dan nanti kamu tulis, kamu tanda tangani bagian pojok kanan bawah. Baik Pak. Ya. Namanya ya, sudah selesai. Ya, tanda tangan ya. Ya, terima kasih. Ini surat ini adalah kontrak perilaku bahwa kamu akan merubah perilaku kamu ke arah yang lebih baik. Yaitu apa? Melakukan perubahan Pak. Melakukan perubahan. Yaitu Tidak membolos sekolah lagi Pak. tidak membolos sekolah. Apabila tidak masuk, itu pakai surat izin atau menyampaikan 1 hari sebelumnya dengan Bapak Ibu guru. Baik Pak.
Ini jika ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan ya tidak boleh izin, harus tetap sekolah, tetap berangkat ke sekolah. Begitu, datang ke sekolah. Ya, Ya Pak. Ya, Pak Wahyu berpesan sama kamu, berpesan kalau kamu dapat sekolah dengan sebaik mungkin, sekolah dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Cita-cita kamu bisa tercapai. Ya Pak. Nah, kira-kira kalau kamu tidak serius sekolahnya kok sesuka hati kamu, kasihan sama orang tua kamu tidak? Kasihan Pak. Kasihan, iya kan? Kasihan karena orang tua kamu kan membiayai kamu sekolah seperti ini tidak mudah, iya kan? Iya Pak. Iya. Dan karena kamu sekolah pasti membutuhkan biaya, betul atau tidak? Betul Pak. Iya. Maka dari itu kasihan orang tua kamu nanti kalau kamu tidak sekolah dengan baik. Nah, begitu ya targetnya nih. Iya Pak. Nah, berarti di sini apakah kamu sudah menemukan titik temunya itu? Sudah Pak. Sudah. Bahwa kamu harus apa? Berubah menjadi lebih baik lagi Pak. Berubah menjadi lebih baik. Yaitu bisa bangun lebih pagi. Kemudian yang lainnya apa? Tidak mau diajak bermain dengan teman-teman. Dengan teman. Boleh bermain dengan teman itu boleh. Nanti pada saat pulang sekolah. Namun kalau pada saat sekolah ya kamu harus mengutamakan kamu bisa sekolah terlebih dahulu. Karena sekolah ini sangat penting sekali. Ya tidak? Iya Pak. Begitu G? Ya Pak. Mungkin cukup sekian konseling pada hari ini. Nanti Pak Wahyu tetap akan memantau kamu selama kurang lebih 1 minggu ini. Ya, nanti apabila 1 minggu ini belum ada perubahan, nanti bisa bertemu kembali dengan Pak Wahyu melaksanakan konseling lagi. Tapi harapannya Pak Wahyu kamu bisa berubah. Begitu, G? Iya Pak. Jelas, G? Jelas Pak. Oke, itu harapan dari Pak Wahyu. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi oleh Mas AR? Tidak ada Pak. Tidak ada. Mungkin cukup sekian pelaksanaan konseling dengan Pak Wahyu, G? Ya Pak. Ya, karena ini Pak Wahyu juga akan segera ada acara, yaitu rapat dengan Bapak Ibu Guru dan Bapak Kepala Sekolah. Ya, pertemuan pada hari ini mungkin cukup sekian. Gitu ya. Iya Pak. Jangan lupa kamu harus ada target perubahan karena di sini Pak Wahyu juga masih memantau karena di sini ada kontrak perilaku. Ya, Iya Pak. begitu. Jelas? Jelas Ada Pak. pertanyaan Mas? Tidak ada. Pak. Ya, oke, kalau tidak ada, nanti boleh kembali ke kelas kamu lagi. Nanti pelajaran apa setelah ini? Pelajaran ini Mas, setelah konseling ini. Bahasa Jawa Pak. Bahasa Jawa. Oke, ya. Mudah-mudahan kamu bisa berhasil dalam mengikuti pelajaran. Nanti setelah layanan ini selesai, silakan nanti kembali ke ruang kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya ya Mas ya. Ya Pak. Oke, silakan kembali. Terima kasih Pak. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mari Pak. Ya, mari.